Halo teman media semua, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan saya Isman dan kawan. Sebelum lanjut jangan lupa ya follow channel Oman Amanah. Hari ini sangat melelahkan. Sambil menonton videonya saya akan jelaskan mengenai daur ulang sampah plastik. Mari kita simak. Seperti yang kita ketahui, plastik menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Namun, plastik juga menjadi masalah yang signifikan bagi lingkungan, karena sampah plastik dapat mengancam kehidupan makhluk hidup dan membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Bahkan untuk sebagian jenis plastik sama sekali tidak bisa hilang dari muka bumi. Terlebih seperti kalian tahu bahwa sebagian besar plastik yang ada saat ini berasal dari minyak bumi, di mana merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Di tulisan kali ini, kami ingin sedikit membahas langkah-langkah daur ulang plastik yang biasa digunakan, seperti kampanye tagar cerita daur ulang yang kami launch tahun ini. Tulisan ini bukan untuk mendukung proses daur ulang begitu saja, namun untuk membuat kita semakin aware bahwa proses daur ulang adalah proses yang panjang yang memerlukan banyak energi sehingga jalan terbaik adalah mencegah semaksimal mungkin. Satu. Koleksi. Langkah pertama dalam proses daur ulang sampah yaitu mengumpulkan material atau plastik yang akan didaur ulang. Di saat inilah para pelaku daur ulang mengumpulkan sisa konsumsi plastik dari rumah tangga maupun industri untuk mereka jadikan satu. Maka dari itu kemudahan dan keefektifan proses ini dan proses setelah ini sangat bergantung dengan bagaimana kita memilih dan memilah sampah dari rumah. 2. Sortir. Setelah sampah plastik dikumpulkan, pelaku daur ulang akan menyortir dengan lebih detail berdasarkan beberapa item, mulai dari jenis plastik, bahan pembuatan, warna plastik, kandungan resin, atau bahkan cara pembuatannya. Proses ini menjadi salah satu bagian penting karena jenis plastik yang berbeda harus diproses dengan cara yang berbeda pula. Mungkin memilah secara detail seperti itu menantang untuk kita lakukan dari rumah, namun tidak ada salahnya untuk menambah pengetahuan dan siapa tahu dapat mempraktekannya juga sehingga meringankan beban pelaku daur ulang. Baca juga 7 simbol dan jenis plastik yang perlu kamu ketahui. 3. Pencucian. Pencucian sampah bertujuan untuk menghilangkan sisa kotoran dan segala sesuatu yang tidak terbuat dari plastik. Sebagian besar kemasan plastik memiliki label, perekat, atau bahkan sisa makanan yang tidak dapat didaur ulang. 4. Resizing. Sampah plastik yang sudah disortir dan dicuci, kemudian dipotong menjadi serpihan-serpihan kecil. Hal ini akan membantu memudahkan proses pembentukan dan menjadi kesempatan kembali untuk dibersihkan agar tidak tercampur dengan bahan non-plastik. 5. Pemilahan plastik. Setelah proses resizing, langkah selanjutnya yaitu pemilahan plastik. Pada saat pemilihan, serpihan-serpihan plastik diuji untuk menentukan kualitasnya. Kualitas pertama yang diuji yaitu kepadatan serpihan plastik. Pengujian seperti ini dilakukan dengan memasukkan serpihan-serpihan plastik ke dalam wadah besar berisi air. Partikel yang kurang padat akan mengapung, sementara partikel yang lebih padat akan tenggelam. Pengujian selanjutnya yaitu air classification, penggolong udara, yaitu proses untuk mengukur seberapa besar atau kecil sebuah partikel dengan memasukkan material ke dalam ruang berisikan udara untuk disortir. Pengujian ini dilakukan dengan menjatuhkan partikel plastik ke dalam ruang yang berisi udara. Partikel yang lebih kecil akan terbang ke atas, sedangkan partikel yang lebih besar akan terbang rendah ke bawah. 6. Penggabungan. Langkah terakhir dalam proses daur ulang sampah plastik yaitu penggabungan, di mana serpihan-serpihan plastik dihancurkan dan dilebur menjadi pelet plastik. Kemudian, pelet plastik tersebut diangkut ke perusahaan manufaktur plastik dan siap digunakan kembali untuk memproduksi produk bermanfaat lainnya. Itulah 6 tahapan yang biasa dilakukan untuk proses daur ulang sampah. Panjang dan tidak mudah. Belum lagi karbon emisi yang dihasilkan. Beberapa produk memang sedikit sulit dicari alternatif single-use plastiknya, namun banyak juga yang ada alternatifnya. Kita harus kritis dan terus bertanya, pilihan apa yang terbaik. Ingat bahwa daur ulang adalah jalan terakhir. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Oman Pasir. Thank you for watching.